Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari Kamis biasanya kita membahas buku 70 Kekeluaran Wanita, dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan 70 poin itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai ilmu tambahan buat kita dan memudahkan untuk mengamalkan serta menjauhkan semua muslim tidak terkecuali dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan sekarang kita pindah ke kajian buku baru, yaitu 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, lengkap dengan penjelasan dan penjabaran praktisnya. Ini ditulis oleh Mansur bin Hasan Al-Abdullah. Dan buku ini tentunya akan kita mulai bedah insya Allah satu persatu hadis, kurang lebih ada 40 ya bahasan insya Allah. Dan metode dalam buku ini beliau tidak memberikan judul dalam 40 pembentukan karakter itu, tapi beliau mengatakan hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga sampai hadis ke-40. Dan kita langsung saja insya Allah masuk ke bahasan hadis yang pertama. Kalau saya memberikan judul tentang menjauhi pendapatan haram. Menjauhi pendapatan haram. Jadi ini pembentukan karakter muslimah yang pertama. Dan tentu nanti ada sebabnya ya, kenapa pendapatan haram ini yang didahulukan ya. Sehingga memang betul-betul kita harus berhati-hati darinya ya. Penulis mengangkat hadis yang pertama ini dalam bahasan pertama, yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kasbil ima." Rasulullah SAW melarang dalam kurung memakan dari hasil memperkerjakan budak wanita atau prostitusi. Hadits ini tentu masyhur ya. Dan hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya di jilid 4 halaman 378, Abu Daud jilid 3 halaman 710, Ahmad dalam Musnadnya jilid 2 halaman 287, 438, 454, dan juga di jilid 4 halaman 341. Jadi artinya hadis ini diriwayatkan oleh banyak sekali atau beberapa ulama, Bukhari, Abu Daud dan Ahmad. Tiga ulama hadis ini kemudian Imam Ahmad menyebutkan di beberapa tempat karena kesahihannya jadi diulang, dijadikan sebagai dalil di beberapa tempat. Kemudian ada hadis yang selanjutnya masih di bahasan kita yang pertama ini, yaitu dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi wa mahril bagiyyi wa hulwanil kahin. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang memakan dari hasil menjual anjing dan mahar pelacur dan juga upah dukun. Jadi dua buah hadits ini yang dijadikan sebagai bahasan ya. Dan karena kita bicara tentang karakter muslimah, berarti kita sedang membahas tentang masalah ini ya. Dalam arti kata pendapatan pelacuran. Walaupun kita akan bicara nanti secara umum tentang haramnya pendapatan ya, yang dilarang. Tapi ini umumnya kalau berhubungan dengan wanita adalah menjauhi pergaulan bebas, menjauhi perzinahan ya. Apalagi sampai menjadikannya sebagai sumber bisnis sehingga sumber pendapatan dengan cara berzina. Wa na'udzubillah ya. Kita dengarkan dulu apa yang ditulis oleh beliau tentang penjelasan dua buah hadis ini, baru insya Allah lebih panjang lebar kita paparkan nanti. Seperti biasa teman-teman yang ikuti dari awal, metode yang saya gunakan adalah kita tidak buru-buru menyelesaikan sebuah buku, tapi kita akan coba mengorek mutiara-mutiara ilmu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Al-Hafidh, maksudnya Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam kitab Al-Fath,
Bagi teman-teman yang pegang bukunya, bisa dilihat Al-Fatih maksudnya Fathul Bari. Fathul Bari ini nama atau istilah atau nama buku yang mensyarah Sahih Bukhari. Pada bab Qasbul Bagi wal Ima. Al-Baghiyu dengan huruf ba di fathah, dengan huruf ghain di kasrah, dan huruf ya di tasydid. Seperti wazan fa'il yang berarti pelakunya atau objeknya. Dalam arti kata babnya adalah bab pendapatan pelacuran dan juga budak-budak wanita yang diperjualbelikan untuk melakukan perzinahan lalu hasilnya diambil oleh majikannya. Dikatakan oleh beliau Ibnu Hajar rahimahullah yang maknanya adalah perempuan pezina. Beliau berkata juga dalam bab Thamanul Kalb atau penjualan transaksi anjing. Bentuk jamak atau plural dari kata al-bagyu adalah baghaya, artinya zina dan perbuatan keji. Arti asal dari kata al-bigha adalah mencari. Namun kata tersebut banyak dipakai untuk mengungkapkan kerusakan. Adapun mahrul bagi adalah upah yang diperoleh pelacur dari hasil zinanya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah yang dimaksud dengan pendapatan atau menjual ya, budak wanita seperti yang dilakukan oleh kepala munafikin di Madinah ya. Ibnu Salul dia membeli budak-budak, kemudian dia mempekerjakan mereka sebagai pezina, lalu dia ambil hasilnya. Itu di zaman Nabi SAW, dan itu turun ayat Al-Quran mengingatkan tentang tidak bolehnya hal tersebut tentunya. Dan juga hadis Nabi SAW ini sudah jelas melarang masalah itu. Ya, mungkin seperti juga sekarang banyak orang yang sengaja membuka tempat-tempat perzinahan dengan tujuan agar ya, dia bisa mengambil pendapatan dari para pezina-pezina tersebut. Al-Khattabi dalam Ma'alim Sunan, nama buku beliau berkata pada juz 3 halaman 103, dahulu penduduk Mekah dan Madinah mempunyai budak-budak perempuan yang menanggung kewajiban memberikan pajak atau bayaran. Mereka bekerja pada orang lain, ada yang membuat roti, mengambil air, dan melakukan pekerjaan lainnya. Kemudian mereka harus membayar pajak atau upeti tersebut kepada majikan-majikan mereka. Apabila para budak perempuan terjun pada pekerjaan semacam itu dan mengerahkan kemampuan mereka, dalam keadaan mereka keluar rumah dan menanggung kewajiban membayar pajak pada majikannya, maka mereka atau sebagian dari mereka tidak bisa dijamin terhindar dari perbuatan keji dan mencari nafkah dengan cara melacur. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghindarkan diri dari memakan hasil pekerjaan mereka, dan ketika bentuk pekerjaan mereka ini tidak jelas, maka tindakan memakan dari hasil mempekerjakan budak-budak perempuan itu telah dilarang ya, dan lebih dibenci tentunya. Ini kata Al-Khattabi. Nanti akan lebih jelas kita paparkan ya. Saya masih membaca dulu sekarang untuk melihat apa yang telah disampaikan oleh penulis di sini. Asy-Syaukani dalam Nailul Autar berkata pada juz 7 halaman 384, kasbul bagi adalah upah yang diperoleh pelacur dari hasil zinanya, dan para ulama sepakat tentang haramnya hal tersebut. Juga As-San'ani dalam Subul Salam. Ini Nailul Autar Subul Salam, buku-buku yang sangat masyhur ya. Berkata pada juz 2 halaman 458, hukum asal an-nihyu atau larangan adalah haram. Haram untuk mencari pendapatan dari perzinahan atau dari pekerjaan-pekerjaan yang dasarnya diharamkan dalam Islam. Karena tadi dalam hadis juga ada disebutkan tentang transaksi anjing yang dasarnya haram untuk dimakan. Begitu juga dengan menjadi dukun, mendapatkan upah dari pendukunan tersebut.
Hingga dia berkata yang kedua adalah haramnya mahar atau upah pelacur, yaitu sesuatu yang diperoleh pelacur sebagai imbalan zina. Nabi SAW menamakannya mahar sebagai bentuk kiasan. Maka harta tersebut adalah haram. Para ahli fikih memiliki perincian hukumnya yang semuanya kembali kepada bagaimana cara ia memperoleh harta tersebut. Dan yang dipikir atau dirajikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah bahwa upah tersebut dengan semua cara untuk mendapatkannya harus disedekahkan dan dikembalikan kepada yang memberinya karena ia memberinya dengan sukarela dengan imbalan pengganti. Tidak boleh orang yang membayarnya tersebut minta dikembalikan. Jadi upah tersebut adalah hasil mencari nafkah yang kotor yang wajib disedekahkan. Maksudnya dikeluarkan. Tapi tidak ada nilai pahalanya karena dasarnya haram. Pelaku kemaksiatan tidak boleh ditolong dengan memberikan keinginannya serta mengembalikan hartanya. Ini kurang lebih yang ditulis oleh penulis. Metode ini sama saya gunakan pada saat membedah buku 70 kekeliruan wanita ya. 70 kekeliruan wanita. Kemarin pada saat kita bedah, kita membaca dulu semua baru kemudian kita rincikan. Baik. Coba teman-teman sekalian kita kembali ke hadis dulu. Supaya kita bisa betul-betul mengambil mutiaranya. Hadis ada 2 buah hadis ditulis di sini oleh beliau. Di bahasan kita pertama. Pembentukan karakter muslimah. Yang pertama yaitu menjauhi pendapatan haram. Terutama kalau yang berhubungan dengan muslimah. Umumnya itu adalah pelacuran. Karena akan kita rincikan nanti insya Allah seperti apa bentuk pelacuran itu. Yang mungkin ada juga di antara muslimah yang terjerumus tapi dia tidak sadar kalau itu pelacuran. Hadis yang pertama adalah Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melarang, Rasulullah SAW an kasbil ima, melarang memakan dari hasil memperkerjakan budak wanita untuk perzinahan. Nah saya rincikan dulu poin ini supaya menjadi sebuah pelajaran pertama dari bahasan kita. Yang pertama, dalam Islam ada pengaturan tentang hukum perbudakan. Ya, Alhamdulillah di masa kita sekarang sudah tidak ada perbudakan lagi. Sudah disepakati secara internasional tidak ada lagi perbudakan. Tetapi di zaman-zaman dahulu ada perbudakan. Hanya saja bedanya antara Muslim atau Islam dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain, budak benar-benar tidak punya nilai sama sekali. Tidak dihormatin, boleh dipukul, boleh dipekerjakan semaunya, boleh disiksa, boleh di segala macam. Islam datang mengatur itu. Islam datang mengatur dan menata. Perbudakan bisa terjadi karena peperangan. Misalnya orang berperang lalu kemudian kalah dalam peperangan. Ya. Sehingga akhirnya diperjualbelikan di pasar perbudakan. Ini zaman dulu kita bicara. Atau ya, bisa juga perampokan. Orang lagi jalan. Sekarang Alhamdulillah aman. Di mana-mana ada medsos bisa disebarluaskan. Begitu ada kriminal sedikit saja sudah ketahuan gitu ya. Zaman dulu nggak ada itu semua. Maka Anda kalau keluar di zaman dulu. Ya, belum ada mobil, belum ada pesawat. Bahkan ada mobil pun di awal-awal masih ada. Ya, perampokan-perampokan di tengah jalan, Anda jalan dari satu kota-kota lain, dihadang, kemudian diambil semua harta Anda, lalu Anda dibawa pada masa itu ke pasar perbudakan. Mereka jual lagi, supaya mereka bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan manusia. Dan ini hukumnya haram dalam Islam. Ya. Tapi ini saya berikan gambaran bagaimana perbudakan terjadi di masa dulu. Ya. Bahkan umumnya orang bebas, tapi diperbudakkan oleh manusia-manusia yang lainnya. Ya. Di masa-masa sekarang ini juga terjadi kayak penjualan transaksi manusia ya, yang kadang-kadang pada saat dari negara hanya dibuat akad. Kalau orang itu adalah bebas dia. Akadnya misalnya mau dari satu negara ke negara yang lain. Bekerja di sebuah pabrik, bekerja di sebuah instansi. Nanti tiba di sana, beda. Mereka tiba-tiba digiring, masuk ke sebuah tempat ya, perzinahan atau prostitusi. Kemudian mereka harus ikut. Ya. Semuanya, paspornya, segala macam surat-suratnya ditahan.
Lalu mereka hanya dipekerjakan secara paksa, ya seperti diperbudakkan, ya, mau nggak mau. Lalu mereka dihidupkan juga dari situ. Ada yang berusaha melarikan diri kemudian selamat, ada yang berusaha melarikan diri lalu dibunuh, ada segala macam kisah yang tidak asing lagi tentunya terjadi di alam manusia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan semua dari kita ini semua dari kriminal-kriminal seperti ini. Tapi itu terjadi. Tidak asing kita dengar ada penjualan manusia. Tapi zaman dulu lebih nyata gitu ya. Nah, makanya Islam datang memerintahkan dalam Al-Quran fakku raqabah, tahrir raqabah, bebasin budak. Teman-teman kita Muslim yang di Myanmar itu saya dapat informasi dari beberapa teman-teman itu mereka ditawan, ditaruh di penjara dan kalau ada Muslim yang datang mau bebasin silakan bayar sekian ribu dolar boleh bebasin. Jadi seakan-akan mereka itu memang diperbudakkan, hanya dijual ya. Ini contoh-contoh saja. Nah ini hal-hal yang berhubungan dengan masalah perbudakan. Nah, ada yang lebih parah daripada itu. Kalau ini kenapa bisa ada perbudakan ya? Tapi yang kita ingin bahas adalah di zaman dulu budak-budak ini mereka beli, ada yang dipekerjakan di rumah, ada yang dipekerjakan di kebun, ada yang apalah ya membantu segala macam. Ada yang dibebasin lalu dinikahi, ya seperti itu. Kalau wanita misalnya, ada seperti itu terjadi. Dan ini masih umum, dalam Islam pun itu dibolehkan. Ya, tetapi kita tetap dianjurkan agar bebasin budak, bebasin sebuah ibadah yang sangat besar. Ya, di sisi Allah SWT bahkan perbudakan bisa menjadi kafara atau penebus terhadap kesalahan-kesalahan misalnya orang berhubungan biologis yang hari Ramadan, suami istri. Kan sebagai bentuk taubatnya kepada Allah SWT, dia bebasin budak. Kalau tidak ada baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa baru kemudian dia memberikan makan 60 orang miskin. Nah, jadi seperti itu kurang lebih perbudakan di dalam gambaran Islam. Dan juga kalau di alam yang selain Muslim itu luar biasa. Budak nilainya Anda bisa baca dalam kisah-kisah bahkan di era-era tahun 1800-an, 1700-an Masehi itu masih luar biasa perbudakan gitu kan. Bagaimana orang-orang dari Afrika diambil lalu diperbudakkan di sebagian negara-negara non-Muslim dan itu kisah tidak asing secara histori ada semuanya. Nah, yang dibahas ini adalah kalau ada orang membeli budak-budak tersebut kemudian mereka mempekerjakan sengaja menjadi pelacur atau mempekerjakan pada sumber-sumber haram, maka ini hukumnya tidak boleh. Islam melarang masalah itu. Tapi kalau budak-budak ini dipekerjakan di pendapatan halal kemudian dia berbagi dengan majikannya itu tidak ada masalah. Itu dibolehkan dalam Islam. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah punya seorang budak yang dia beli di pasar radhiyallahu anhu ajma'in, kemudian budak ini izin bekerja, maka Abu Bakar izinkan dia bekerja untuk dia hidup segala macam. Nah seringkali dia sebagai tanda terima kasih kepada Abu Bakar dia pun mengambil membeli makanan hasil kerjaan dia beli makanan kemudian dia makan bersama Abu Bakar. Satu waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu seringkali kalau dia pulang bawa makanan malam hari, Abu Bakar sebagai bentuk penghormatan kepada si budak ini makan bersama. Dan selalu tanya, kamu dapat kerja apa hari ini? Oh saya kerja ini, saya kerja di kebun kurma, saya kerja ini, kerja itu. Yang halal Abu Bakar ikut makan. Satu waktu Abu Bakar lupa nanya, kemudian makan. Habis makan baru Abu Bakar tanya, mengatakan, kau hari ini beli dari mana makanan ini? Dia mengatakan dulu di masa jahiliyah sebelum Islam, saya pernah pura-pura jadi dukun. Jadi jadi dukun aja sudah nggak boleh, ini pura-pura jadi dukun. Gitu kan. Dan dia bilang saya pernah ketemu dengan seseorang, ya, tanda kutip pasien di situ. Kemudian saya menyampaikan sesuatu, ternyata terjadi seperti apa yang saya sampaikan. Lalu dia merasa punya utang. Sekarang dia ketemu sama saya, lalu dia bayar. Nah ini yang saya beli. Maka Abu Bakar tanpa berpikir panjang mengorek tenggorokan beliau lalu memuntahkan makanan tersebut karena mengetahui bahwasanya ini pekerjaan haram. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang kedua dijelaskan
memakan dari hasil perdukunan tidak boleh. Benar-benar jadi dukun aja tidak boleh, apalagi pura-pura jadi dukun, kan gitu. Seperti itu. Nah ini di hadis pertama. Hadis yang kedua dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dan ini kita jadikan sebagai pelajaran yang kedua, mutiara yang kedua dari hadis yang kita pelajari. Kalau pelajaran pertama tentang masalah perbudakan tadi, yaitu Abu Mas'ud mengatakan, anna Rasulullah SAW naha an thamanil kalbi. Bahwasanya Nabi SAW melarang memakan nilai jual anjing. Jumhur ulama sepakat kalau transaksi anjing hukumnya haram. Tidak boleh ada seorang muslim pun menjual anjing. Karena dasarnya haram untuk dikonsumsi. Ya. Kita sudah tahu juga najis kalau dia menjilat. Ya. Tubuh harus dibersihkan dengan tanah, dengan air. Begitu juga dengan bejana. Kalau dia pakai minum segala macam, ini memang najis, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala ciptakan supaya kita tahu ini hewan yang tidak boleh kamu makan dan seterusnya, seperti itu kurang lebih. Nah, Abu Hanifah rahimahullah mengkhususkan di bab transaksi jual beli anjing ini ada yang boleh khusus anjing untuk berburu. Anjing untuk berburu. Karena Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5, di ayat 4-nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita berburu dengan menggunakan anjing berburu. Biasanya badannya anjing itu agak ramping dan ada bintik-bintik hitamnya ya. Atau intinya jenis anjing yang dipakai untuk berburu. Ini Abu Hanifah berijtihad rahimahullah. Kami pernah belajar dalam fikih masalah ini. Kalau beliau mengatakan khusus anjing berburu karena boleh dipakai maka boleh ditransaksikan. Tapi itu tetap tidak boleh dimakan. Hanya untuk dipakai jasanya. Misalnya seorang muslim jual anjing ya, untuk berburu dengan tujuan juga dipakai untuk berburu. Ya, seperti itu kurang lebih. Tapi jumhur ulama sekali lagi dan kami condong dengan pendapat jumhur ulama itu tidak boleh. Ya. Intinya tidak boleh sama sekali transaksi, nggak boleh interaksi, nggak boleh dibisniskan ya, masalah anjing ataupun hewan-hewan yang hukumnya dasarnya haram. Dan ini cukup banyak hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya anjing ini kalau dipelihara tidak akan masuk malaikat di rumah. Ya. Banyak hal-hal yang berefek. Bahkan pernah Nabi SAW mau masuk rumah lalu kemudian beliau menahan diri sejenak. Setelah itu masuk ke dalam rumah lalu Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah kenapa anda tadi masih menahan diri di depan? Gak langsung masuk. Kata Nabi SAW di depan rumah tadi ada anjing. Dan Jibril bersamaku tidak mau masuk sampai anjing itu pergi. Ya. Maka itu contoh saja. Jadi seorang muslim memang tidak perlu membuka pintu ini. Yang kita sayangkan kadang-kadang subhanallah ada banyak muslim karena pola hidupnya bukan mengikuti Islam. Maka yang dia fikirkan dan dia lakukan adalah bagaimana dia bagaimana dia mengikuti cara-cara orang non-muslim sehingga memelihara anjing, bahkan naudzubillah pelukan dengan anjing, tidur sama anjing, mencium anjingnya gitu kan. Itu naudzubillah penuh najis gitu kan. Dan ini harusnya seorang muslim hati-hati. Ya. Saya pernah dipanggil di sebuah tempat, ternyata yang tempat itu yang mau diadakan acara pengajian itu ada anjing, subhanallah. Dan nanti setelah itu baru saya tahu dan saya memberikan nasihat masukan supaya tidak boleh gitu. Dan ada pernah di salah satu pengajian seorang ibu bertanya, mengatakan masa hobi aja melihara hewan tidak boleh. Saya bilang bukan tidak boleh, tapi pada hewan yang dibolehkan dalam Islam. Dan anda harus patuh dengan ajaran Islam kalau seorang muslim. Seperti orang pelihara kucing misalnya, hewan-hewan ternak, ayam, ikan, hal yang dibolehkan. Kenapa harus anjing gitu? Ini karena sudah terlalu mengikuti kehidupan dan pola orang-orang non-muslim sehingga dianggap itu adalah sebuah prestasi atau sebuah kelebihan. Nggak ada masalah, ini semua tidak benar. Ya. Ini perlu digarisbawahi tentunya. Kemudian pelajaran yang ketiga, tentu di sini ada juga tulisan wa mahril bagi dan maharnya pelacur.
Ini sebenarnya akan menjadi lebih titik berat ya, bahasan kena masalah muslimah ya. Dan ini pelajaran yang ketiga dari hadis. Dari pelajaran pertama tadi, pelajaran pertama masalah perbudakan, kemudian yang kedua masalah transaksi anjing, kemudian yang ketiga adalah masalah transaksi pelacuran. Ya. Dan ini sedikit saya ingin berikan gambaran ya. Jadi saya sempat bilang, mungkin ada di antara muslimah terjerumus dalam pelacuran, tapi dia tidak sadar. Selalu persepsi orang kalau pelacuran adalah dia datang ke satu tempat, naudzubillah, lembaga, rumah apalah ya, khusus untuk perzinahan, lalu dia mendaftarkan diri, kemudian dia mulailah menawarkan jasa biologisnya kepada pemilik tempat tersebut ataupun kepada tamu-tamu, dan akhirnya menjadilah dia pelacur, ya, melekatlah istilah pelacur pada dia. Ini umum, orang semua tahu. Dan akhirnya dia mendapatkan pendapatan situ. Tapi ada juga, subhanallah, pelacuran yang orang tidak sadari. Seperti misalnya, dia berpacaran di zaman kita sekarang. Ya. Dia menyerahkan semua dengan dirinya pada pacarnya sampai biologis, dan pacarnya tanpa menikahi. Kalau nikah suami istri, tanpa menikahi, lalu kemudian membiayai hidup si wanita tersebut. Ini sama. Ini yang saya bilang tadi, kadang-kadang tidak sadar kalau dia terjerumus dalam pelacuran tanpa dia sadar. Yang bagi dia pelacuran adalah kalau dia gonta-ganti laki-laki. Kalau hanya dengan satu, lalu dia dipakai, dia dizinai terus, dan dibiayai walaupun tidak status istri, maka bukan pelacuran. Ini pelacuran. Ini pelacuran, bahkan ini pelacuran yang dikemas seakan-akan itu adalah perbuatan baik. Nah, biasa juga orang di Indonesia mengatakan kumpul kebo, ya. Karena dia bukan hanya sekedar terpenuhi biologis dia bagi dia, tapi dia juga dipenuhi tentunya. Ya, ditraktir makan, diberikan baju, diberikan kendaraan, disewain rumah, sama saja, gitu kan? Sama saja. Bedanya ini dia fokus ke satu orang yang kalau di tempat perzinahan itu mungkin dia gonta-ganti pasangan dalam sehari, bahkan tidak menutup kemungkinan kalau dia sudah membuka pintu zina pada satu orang ini, maka dia akan membuka dengan banyak laki-laki. Karena ternyata dengan satu laki-laki ini, saya dapat manfaat nih, dapat rumah, dapat mobil, segala macam. Maka dia pindah, dan itu tidak asing. Di medsos kita pun, di Indonesia cukup banyak orang yang begitu. Bangga, bergonta-ganti pasangan. Ya, dengan ini dapat duit, dengan itu dapat duit, dengan ini dapat duit. Na'udzubillah, ini sama. Sama semuanya. Dan harusnya seorang muslimah menyadari masalah ini. Bahwasanya perbuatan yang haram dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan dekat di zina. Artinya jangan memulainya. Apalagi sampai terjerumus dalam melakukannya. Innahu kana fahisha, karena dia perbuatan keji. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Umumnya setelah selesai terjadi penyesalan. Ya. Kemudian apalah ya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang bagaimana mengingatkan dan menghukum hambanya. Ya. Maka ada cara-cara atau ada hal-hal yang terjadi setelah perbuatan dosa tersebut. Ya. Dan ini tidak dibolehkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita dengan cara menikah. Mudahkan pernikahan. Ya. Zina haram, nikah halal. Menikah, baru nikmati, silakan. Mirip dengan tadi, tapi bedanya ini sudah status istri. Kalau dibiayai, dikasih makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal, si perempuan nikmati yang halal, si laki-laki mendapatkan pahala. Kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan untuk jihad, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, dinar yang kau infakkan untuk pembebasan budak, dinar yang kau berikan kepada keluarga, maksudnya kepada istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi lebih besar dari pahala jihad dengan membiayai istri, maka itu halal. Tapi kalau hanya menjadi perempuan simpanan yang tidak dihalalkan, maka ini sama saja pelacuran yang banyak orang tidak menyadari masalah tersebut. Allahul musta'an. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah wahulwanil kahin, dan juga pendapatan dari kahin. Kahin, ya. Dalam arti kata pendapatan para dukun. Wa na'udzubillah. Ini juga hal yang luar biasa ya. Yang kita sayangkan di Indonesia ini dianggap hal yang biasa. Bahkan tidak jarang
dukun-dukun ini juga pergi haji, ya, tanpa mereka sadari kalau dirinya sedang melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ini tidak boleh sama sekali dalam Islam. Jadi kita teman-teman sekalian dianjurkan untuk hidup di alam kita sebagai manusia. Bagaimana alam kita manusia? Ya, alam kita manusia ini, kita misalnya saya mau membuat istri saya suka. Apa yang saya lakukan? Sederhana kok. Saya bertutur kata yang baik, saya penuhi kebutuhannya, saya berikan perhatian, saya siapkan fasilitasnya, semampu saya. Maka selesai. Secara manusia, orang suka. Siapa yang tidak suka teman-teman sama orang yang loyal dan royal sama kita? Perhatian luar biasa dan juga selalu memenuhi kebutuhan. Loyal dan royal. Udah. Pasti akan muncul rasa suka kan gitu. Itu umum. Itu juga dengan seorang istri, kalau suka sama suaminya suka, bagaimana caranya? Sederhana kok. Berbuat baik. Jangan buat dia pusing, udah capek kerja di luar rumah, datang ke rumah, Anda layani dia. Siapin makannya, siapin pakaiannya, layani biologisnya, hibur dia, ya. Sampai Anda atau dia keluar dari rumah, Anda bisa aktivitas yang lain. Nah, itu perintah dalam agama, itu juga ada pahalanya. Jadi tidak usah lintas alam. Lintas alam ini seperti kedukunan. Menggunakan jasa jin. Jin memang tidak kelihatan. Kita tidak tahu bagaimana alam mereka. Bagaimana fisik mereka. Bagaimana paras wajah mereka. Untuk apa kita lintas alam? Sehingga harus membawa foto. Harus membawa pakaian dalam. Harus ini dan itu kedukun. Nah ini menyakitkan sekali. Pernah ada pengalaman seorang ikhwah. Ruqyah menceritakan kepada saya, ada orang berumah tangga 6 tahun, ribut setiap hari. Selalu cekcok dan mau cerai. Sampai datang ini, saudara kita ini meruqyah. Pas di ruqyah istrinya kesurupan. Lalu kemudian si peruqyah mengatakan, siapa yang menyihir kamu? Siapa yang mengutus kamu? Ditanya jin itu. Anehnya jin itu tunjuk suaminya. Kata teman peruqyah ini, apa memang bapak sihir ibu? Dia bilang, enggak, saya enggak pernah sihir. Coba bapak ingat-ingat. Kalau bukan pada saat status suami, mungkin sebelum jadi suami. Tiba-tiba suaminya mengatakan, iya, saya memang sebelum nikah sama dia, saya pernah ke dukun, membawa fotonya supaya dia suka sama saya. Dan akhirnya menikah. Subhanallah, itu menjadi penyebab pertikaian yang terus sampai berkesanjutan sampai sekarang. Gak ada maslahatnya pergi dukun itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, ya, kemudian bertanya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, lalu kemudian bertanya dan percaya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi nggak usah kenal. Di Indonesia ini dulu istilahnya dukun, sekarang sudah berubah dan berubahnya nggak nanggung-nanggung menjadi orang pintar, paranormal, aneh ini. Sudah menggunakan jasa dukun, jin, darah ayam lah, keris lah, inilah, itulah, segala macam kain kafan, macam-macam yang nggak masuk akal manusia. Kita pun tidak nyaman pergi ke tempat dukun itu gelap, ya. Ada syarat ini, ada syarat itu, mukanya serem, segala macam. Aneh gitu. Lalu dianggap itu adalah sebuah hal yang solusi. Nggak benar. Nggak benar. Bahkan tidak jarang di antara muslim pergi ke dukun malah dia yang disihir, kemudian dia malah dizinai oleh dukun-dukun tersebut. Karena memang lintas alam ke alam syaitan. Jangankan syaitan yang merupakan golongan kufur dari jin, jin-jin beriman saja, Nabi SAW tidak pernah pakai jasanya. Coba Anda cari riwayat, pernah nggak Nabi SAW pakai jasa jin fulan? Sebut namanya misalnya, jin siapa? Jin Ahmad, jin Yusuf kah? Siapakah? Di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, di perang Khaybar, di perang Hunain, di perang Bani Mustalik, ya. Di banyak peperangan-peperangan Nabi SAW gitu kan, sampai peperang Fathi Makkah, ya, Tabuk. Nggak ada satupun peperangan Nabi SAW disebutkan Nabi, satu riwayat saja. Dari semua buku hadis, ribuan hadis.
Bahkan ada banyak, mungkin jutaan hadis gitu kan. Gak ada hadis yang menyebutkan tentang masalah Nabi SAW menggunakan jasa jin. Kenapa? Kan biasa saja. Kisah Nabi Sulaiman ada, tapi itu Nabi Sulaiman AS di alam beliau punya syariat juga. Walaupun agamanya sama Islam. Gitu kan. Sama Nabi SAW tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tidak pernah Nabi SAW menggunakan ilmu kebal supaya kebal. Tidak, pergi jihad, mati syahid, dimotivasi untuk mati. Atau menang. Mati syahid masuk surga atau menang. Kan gitu. Gak ada yang lain. Kita sayangkan sekarang di balik fakta seakan-akan tidak masalah dengan menggunakan jasa-jasa jin, jasa-jasa syaitan dan seterusnya. Allahul musta'an. Ini pendapatan, jadi pendapatan yang haram, ya, nggak dibolehkan. Dan ini hal juga yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Baik, saya akan coba masuk dari 4 faedah ini yang kita sudah ambil tentang masalah bahayanya pendapatan haram. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan kita teman-teman untuk mencari hal-hal yang halal, ya. Dan Allah sudah jelaskan apa itu halal. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW juga begitu. Anda bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Bisa dibuka di aplikasi handphonenya Al-Quran, di handphonenya bisa dilihat surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah memerintahkan para rasul untuk makan dari yang baik-baik, maksudnya yang halal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik. Yang baik maksudnya yang Allah bolehkan dan Allah sebutkan sebagai hal yang baik. Dan kerjakanlah kebajikan atau kepatuhan. Kalau kita bukan jadi tolok ukur apa yang Allah anggap baik dan Allah anggap halal, maka berarti siapa yang jadi tolok ukur? Makanya orang-orang non-muslim makan tikus, makan ular, makan segala macam. Ya. Tidak asing lagi bagi kita masalah itu. Makan kerah, makan ini. Kalau kita umat Islam ada yang halal, ada yang haram. Yang haram itu Allah ciptakan supaya jadi cobaan buat kita. Supaya kita tahu ini babi jangannya. Kalau seandainya Allah nggak ciptakan babi, tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran babi haram. Mungkin Anda bisa berargumentasi depan Allah di kiamat mengatakan, ya Allah, Engkau mengharamkan babi tapi kami tidak tahu mukanya. Nah ini loh mukanya babi itu, ini suaranya, ini namanya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Afrika dan segala macam. Orang semua tahu. Supaya dihindari. Itu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Imam Ahmad berkata, makan itu termasuk memakan yang halal termasuk bagian daripada agama. Dengan berargumentasi dari 2 ayat ini. Jadi Al-Mu'minun 51 dan Al-Baqarah 172. Juga sabda Nabi SAW yang harus jadi perhatian khusus bagi setiap muslim. Ya, sehingga berhati-hati sekali dengan pendapatan dia. Pendapatannya harus pendapatan yang halal saja. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi yang halal saja. Yang berbunyi kata Nabi SAW dan hadits ini hadits sahih riwayat Tabarani dan Al-Bazzar, lan tazula kadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'ah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4. Ke surga atau ke neraka? Ditanya dulu 4 ini. Yang pertama, an umurihi fi ma'afnah. Umurnya, waktunya, di apa dia habiskan? Kebaikankah? Hal-hal mubahkah atau hal yang haram? Yang kedua, wa an syababi fi ma'ablah. Dan tentang masa mudanya, di mana dia habiskan. Kita sudah tahu masa muda, masa yang lebih energik. Ada ekstra energi yang kita miliki.
ide-ide yang brilian. Orang kalau sudah mulai tua, melemah fisiknya, melemah pikirannya, itu umum. Masih muda ini, ada yang Allah berikan kepada mereka. Ditanya, di mana kau habiskan itu? Masa pubertasmu, masa mulai balik, sampai ke umur 40 tahun, 50 tahun, di mana kamu habiskan masa-masa itu? Banyak orang subhanallah kadang-kadang mengatakan, oh mumpung masih muda nggak apa-apa, dulu ayah, dulu ibu waktu masih muda begini dan begitu. Ini kebodohan mengajarkan anaknya generasi yang harusnya menjadi amal jariah buat dia dengan sholat, dengan puasa, dengan hafal Quran, dengan hafal hadis, ya, dengan hadir majelis ilmu, malah diajarkan untuk kenapa nggak ikutin dulu ayah? Ayah dulu punya pacar 100, ibu dulu gonta-ganti dan seterusnya. Hamil di luar nikah, coba narkotika, coba. Naudzubillah. Ya. Akan dipertanggungjawabkan. Ditanya masa mudamu di mana? Justru harus dipakai dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Al-Arqam yang Nabi SAW berdakwah pertama di rumahnya di Mekah, itu umurnya 15 atau 17 tahun. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu memimpin pasukan perang. Di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat senior, umurnya 17 tahun. Ya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, ya. Yang dikenal dengan 4 abadilah, 4 sahabat yang dimulai namanya dengan Abdullah yang merupakan perawi-perawi hadis, semua anak-anak muda. Bahkan mereka pada saat Nabi SAW memandangkan jihad, berlumba-lumba berada di saf pertama agar mereka ditunjuk berjihad. Anas bin Malik, ya. Sahabat-sahabat yang masih anak-anak pada saat itu, tapi mereka tumbuh dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqa. Ini yang jadi saksi bahasan kita, dan hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Kata ulama subhanallah, satu-satunya dari 4 perkara ini hanya harta yang ditanya 2. Dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Jadi orang dalam pendapatan ini ada 4 ya teman-teman sekalian. Ada orang yang paling bagus, pendapatannya sumbernya halal, dia keluarkan pada yang halal. Ini top, ini yang paling bagus. Dan kita berharap kita termasuk ini insya Allah. Kita hati-hati sekali dari pendapatan kita yang halal saja, dan kita keluarkan juga pada yang halal. Sudah kerjanya guru kah, bisnis yang halal kah, ya, warisan dari yang halal kah, misalnya pendapatan halal. Jadi imam masjid kah atau apalah ya. Dia dapat nih. Kemudian dia keluarkan juga pada yang halal. Nafkahi keluarganya, sebarin buku, apalah, bangun jalan, rumah anak yatim. Ini yang luar biasa. Sudah halal sumbernya, larinya juga ke halal. Yang kedua adalah orang yang sumbernya halal, tapi keluarnya ke haram. Misal dia bekerja benar nih, tapi dipakai berzina, tapi dipakai untuk judi, dipakai untuk khamar. Nah ini salah. Dia dapat pahala dari kerja halalnya, tapi dia dapat dosa karena mengeluarkan salah. Ya, ini juga tidak boleh. Jadi yang pertama saja yang kita usaha kejar. Yang ketiga, ini buruk. Sumbernya haram, hasil zina, hasil dukun, hasil menipu, hasil mencuri, tapi dikeluarkan pada yang halal. Umrohin, hajiin orang tuanya. Nggak diterima ini. Nggak bisa. Pendapatan haram, kalau dikeluarkan pada kebaikan, akan menambah dosa untuk dia. Ini jenis yang ketiga, orang punya pendapatan. Sumbernya haram, dikeluarkan pada yang halal. Nggak bisa. Nggak diterima. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyibah. Allah suci dan tidak menerima kecuali yang suci saja. Golongan keempat yang paling buruk. Sumbernya haram, keluar pada haram. Na'udzubillah. Dari perzinahan, dari perdukunan, dari pencurian, lalu juga foya-foya, zina, mabuk-mabuk, apa segala macam. Nah ini yang paling buruk. Hati-hati, akan ditanya dari mana sumber harta kita, kemana dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah wa'an ilmihi madza amila fihi. Dan tentang ilmu yang dia dapatkan. Apa yang sudah dia kerjakan dengan ilmu itu.
Ini semua akan diminta pertanggungjawabannya. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari juga menjelaskan tentang masalah memang akan datang zaman. Ya, mungkin di zaman kita juga sudah termasuk. Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Orang sudah tidak terlalu peduli dengan pendapatan halal atau haram. Mau itu dari riba atau bukan riba. Mau itu hasil manipulasi. Mau itu uang, misalnya kayak manipulasi ini contoh di kantor banyak sekali ya. Mereka berbagi-bagi bonus, padahal sebenarnya bonus itu dari uang haram. Ya. Ini nggak boleh semua. Atau berbagi-bagi dari hasil menipu perusahaan. Ya. Sehingga men-entertain teman-temannya, padahal sebenarnya uang dari korupsinya. Ini semua tidak boleh. Hati-hati. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu am minal halali am minal haram. Akan datang nanti waktu manusia satu zaman, ketika itu seseorang tidak peduli lagi yang diambilnya apakah halal ataupun haram. Jadi kayak tidak punya kedudukan itu di sisinya, padahal sebenarnya ini bahaya sekali. Baik, apa sih efek-efek kalau kita makan sesuatu yang haram? Yang pertama, menghilangkan keberkahan, teman-teman sekalian. Artinya berkah itu cukup, bahasa sederhananya kita, cukup. Berkah itu cukup. Jadi tidak ada kecukupan, selalu kurang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 276, potongan ayat, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba, pendapatan haram, dan menyuburkan sedekah. Juga kata Nabi SAW dalam hadits yang masyhur riwayat Bukhari dan juga An-Nasa'i, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli berada dalam khiyar. Khiyar itu maksudnya boleh lanjut atau tidak lanjutin transaksi. Selama keduanya belum berpisah. Jadi kalau Anda masih transaksi berdua, selama belum berpisah masih boleh membatalkan atau melanjutkan. Jika keduanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli. Walaupun yang ditransaksikan barang bekas, maka yang menjual dapat keberkahan dari uang tersebut, bisa dipakai dengan banyak hal. Uang berkah itu Anda bisa rasakan jumlahnya sedikit tapi banyak manfaat yang Anda bisa lakukan. Mungkin Rp1 juta tapi Rp1 juta itu luar biasa gitu. Kita bisa bantu si fulan, kita bisa beli makan, kita bisa beli baju, banyak manfaatnya, keberkahan. Ya. Kalau tidak ada berkah maksudnya tidak pernah cukup. Mau 50 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, tidak ada, nggak kelihatan. Mana uangnya? Tidak tahu. Karena Anda sendiri tidak tahu kemana duit saya. Karena memang dasarnya haram. Kalau dua-duanya jujur dan transparan, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dia membeli juga barang walaupun bekas, akan bisa tahan lama. Anda pernah mungkin beli barang bekas. Ya, Anda lihat, insya Allah kalau uang Anda halal, Anda jujur, yang jual juga jujur, maka berkah. Tahan lama barang itu. Sebaliknya jika menyembunyikan, dua-duanya salah satu yang menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuskan keberkahan jual belinya. Ya, ini hal yang luar biasa yang harus diperhatikan teman-teman. Ada juga orang untuk menghalalkan transaksi jual belinya, sumpah, padahal bohong. Kata Nabi SAW, al-halifu munafikatun lis-sil'ati mumhikatun lil-baraka. Sumpah melariskan barang dagangan tapi dia bohong adalah menghilangkan keberkahan. Jadi ini tidak boleh sama sekali. Berbahaya gitu. Yang kedua, doa tidak dikabulkan kalau Anda punya pendapatan haram. Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih riwayat At-Tabarani, "Ya Sa'du, atib mat'amak takun mustajabat da'wah." Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, niscaya doamu terkabulkan. Ya, jadi kalau ada orang yang antara kita naudzubillah berdoa lalu dia belum lihat hasilnya, salah satunya jadikan bahan muhasabah,
pendapatan dia. Juga dalam hadis kata Nabi SAW pada saat menyebutkan tentang seseorang yang safar, ya, rambutnya berantakan, berdebu, lalu mengangkat tangan ke langit mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa syrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberikan makanan dari yang haram. Ya. Maka bagaimana doanya dikabulkan? Jadi teman-teman, apalagi yang kita harapkan kalau sampai doa kita tidak dikabulkan? Memohon kepada Allah tidak dikabulkan. Tidak usah kita bicara jauh-jauh kepada Allah SWT. Anda kalau kerja di satu perusahaan lalu Anda memohon sesuatu. Satu permohonan, minta dinaikin jabatan, minta ditambahin gaji, minta dibayarin utang, minta diputihkan kesalahan. Lalu tidak diberikan. Anda sudah kelabakan. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla memberikan kita oksigen untuk hidup, cahaya ditangkap oleh mata, suara yang didengar oleh kuping, anggota tubuh kita ini seperti sebuah mesin raksasa pada dasarnya mengelola semua makanan panas, dingin, asam bisa dikelola dan jadi energi. Dan luar biasa rezeki Allah SWT. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla nggak mau lagi terima doa kita? Dan salah satu faktor utamanya adalah masalah ini. Pendapatan haram. Demikian juga teman-teman sekalian, di dalam hadis yang lain tentang masalah hilangnya berkah dalam transaksi jual beli itu, dan juga tidak dijabahnya doa ini. Dua poin tadi yang sudah kita sebutkan. Ada hadis yang mulia dalam Musnad Imam Ahmad yang berbunyi kata Nabi SAW, la yaktasibu abdun malan min haramin fayunfika minhu fayubaraka lahu fi wa la yatasaddaqu bihi fayuqbalu min wa la yatruku khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila an-nar. Inna Allah Azza wa Jalla la yamhu sayyi'u atau sayyi'a bis-sayyi'i walakin yamhu sayyi'a bil hasan innal khabitha la yamhu al-khabith. Tidaklah seorang hamba mencari harta yang dari keharaman lalu menafkahkannya dengan diberikan keberkahan. Tidak mungkin orang dari sumber haram dia sedekahkan lalu dapat keberkahan, tidak ada. Baik dia beli makanan, dia beli minuman, tidak ada. Maka malah jadi masalah buat dia. Penyakit kronis, ribut rumah tangganya, anaknya nakal, segala macam. Dan tidaklah dia menyedekahkan, lalu diterima sedekah tersebut. Tidak akan pernah diterima dalam bentuk pahala. Tidaklah ia meninggalkan di belakang punggungnya, maksudnya pada saat dia meninggal, jadi warisan. Melainkan itu semakin menambahnya ke neraka. Jadi banyak orang begitu yang ditinggalkan perusahaan-perusahaan besar, ya, tapi semuanya dari uang-uang riba, uang-uang haram. Lalu dia bangga, nanti akan saya tinggalkan buat ahli waris saya begini dan begitu. Dari sumber haram, bagaimana bisa? Kalau dia meninggal, justru kata Nabi SAW, ini Nabi SAW yang bersabda, bukan dari saya. Dan kalau dia meninggalkan harta haram tersebut di belakang punggungnya, maksudnya dia meninggal, melainkan itu akan semakin menambahnya ke neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan tidak akan pernah menghapus keburukan. Hadis ini riwayat Ahmad dan Syekh Albani menanggapi hadis ini, tapi Imam Ahmad ya, menyebutnya atau menukil hadis ini. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, sungguh menolak 1/6 dirham dari keharaman adalah lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi para ulama salaf itu saking jelinya teman-teman sekalian, mereka lebih hati-hati dalam menerima menerima haram lebih penting bagi mereka daripada mengeluarkan yang halal. Perhatikan perkataan Abdullah bin Umar ini sangat luar biasa. Beliau mengatakan, sungguh menolak 1/6 dirham. 1 dirham sedikit sekali, dibagi 6 lagi. Kayak 1.000 rupiah bagi 6 lagi. Itu ya, menolak 1/6 dirham yang haram lebih baik daripada 100.000 dirham yang diinfakkan di jalan Allah.
Jadi Anda nolak pendapatan haram ini lebih besar pahalanya menurut Abdullah bin Umar daripada kita berinfak berlipat-lipat ganda. 1/6 dirham. 1 dirham dibagi 6 lagi, itu kayak kita tadi 1.000 rupiah dibagi 6 misalnya. Lebih baik kita tolak itu, enggak deh. Walaupun cuma sepotong roti, walaupun cuma apalah, yang penting haram. Ini saya tolak, lebih besar pahalanya dibandingkan 100.000 dirham diinfakkan di jalan Allah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, sungguh jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, belum haram, ragu, halal nggak sih? Syubhat, lebih aku suka daripada menyedekahkan 600.000 dirham. Begitu mereka memahami, luar biasa. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, dia bisa, yang ketiga bisa merusak hati. Pendapatan haram ini sehingga beli makanan minuman bisa merusak hati. Dan hati ini adalah mahkota. Ini rajanya anggota tubuh kita. Hadits Nabi SAW yang masyhur ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasada fasada jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah, ingatlah kata Nabi SAW, dalam tubuh itu ada satu gumpalan daging. Kalau dia baik maka seluruh tubuh akan baik. Kalau dia buruk maka akan buruk semuanya. Rusak semuanya. Ketahui itu adalah hati. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ya. Ibnu Hajar berkata rahimahullah menanggapi hadis ini, di dalamnya terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak. Maksudnya dampak dalam perbaikan hati. Karena kan tubuh ini bergerak dari makanan minuman yang masuk. Maka jangan pernah masukkan di sini makanan minuman kecuali yang. Jangan juga letakkan tubuh kita pakaian, jangan juga tunggangi sesuatu, jangan tinggal di sebuah tempat, kecuali pastikan halal. Imam Ahmad berkata dalam tanggapan hadis ini, dengan apa, kepada saya ditanya, dengan apakah hati itu bisa lunak, bisa tersentuh, bisa takut kepada Allah, bisa ingat surga, takut dari neraka. Ia mengatakan dengan makanan halal. Ya. Yang keempat teman-teman, hidup bisa gelisah. Misal ada orang menipu di kantor nih, na'udzubillah. Dia nipu kemudian dia coba mengambil uang. Apa yang terjadi pada saat dia lakukan itu? Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, misal bisa diambil 1 juta lah dari kantor ya. Dia buat nota palsu. Pastikan teman-teman sekalian, sebagaimana Allah SWT mengatakan tentang orang-orang munafik, yahsabuna kulla sayhatin alihim, mereka mengira bahwasanya semua teriakan tertuju pada mereka. Setiap kali ada temannya mengatakan, kemarin ada terang saya 1 juta rupiah, dia ketakutan dengan 1 juta itu karena dia pernah menipu dengan nilai itu. Ya, ini jelas. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ada ancaman berat di akhirat nanti. Ini bahaya yang kelima dari masalah pendapatan haram. Karena Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini contoh tentang memakan harta anak yatim, tapi masuk kepada semua pendapatan haram. Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Dan juga hadis Nabi SAW yang masyhur, lahmun nabata min suhtin, ayyuma lahmin nabata min suhtin, fannaru awla bihi. Daging dan darah manapun yang tumbuh dari pendapatan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ini sangat masyhur sekali. Ya. Dan ini harus hati-hati teman-teman sekalian, karena semua ini bisa menjadi penyebab, na'udzubillah, pada hal-hal yang berbahaya bagi kita di dunia maupun di akhirat. Ini kurang lebih bahasan kita insya Allah.